Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukron ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah. Sebelumnya, apa kabar semua? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Faridatun Gufroniyah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Matematika semester 6 Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai microteaching, yaitu definisi, fungsi, dan tujuan di dalam pembelajaran microteaching. Langsung saja, yang pertama definisi microteaching. Definisi microteaching menurut bahasa yaitu pembelajaran mikro atau kelas kecil. Maksudnya, pembelajaran mikro ini dilakukan pada kelas yang berjumlah sekitar 25-30 orang siswa. Definisi yang kedua menurut para ahli. Yang pertama menurut Sukirman tahun 2012. Yaitu microteaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Yang dimaksud di sini adalah sebuah pendekatan, yaitu berupa metode yang dilakukan oleh seorang guru di dalam mengelola suatu kelas secara sederhana. Misalnya seperti di dalam penggunaan waktu mengajar, dalam penyampaian materi, dan lain-lain. Yang kedua menurut Barnawi dan Arifin tahun 2016, yaitu microteaching adalah metode yang digunakan di lingkungan pendidikan guru dan lingkungan belajar mengajar lainnya, yaitu metode yang dilakukan oleh seorang guru di dalam mengelola suatu kelas atau pembelajaran yang dilakukan di dalam pendidikan guru untuk membantu seorang guru di dalam menguasai keterampilan-keterampilan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, fungsi microteaching, yaitu ada 4. Yang pertama fungsi instruksional, yang kedua fungsi pembinaan, yang ketiga fungsi integralistik, yang keempat fungsi eksperimen. Yang pertama fungsi instruksional, yaitu sebagai penyedia fasilitas dan praktek atau latihan bagi calon guru untuk mengasah kompetensi dan keterampilan di dalam mengajar. Yang kedua, fungsi pembinaan, yaitu sebagai tempat pembinaan dan pembekalan untuk calon guru sebelum mulai terjun ke lapangan. Artinya, calon guru ini akan dibina dan diajarkan terlebih dahulu bagaimana tata krama dan tata cara mengajar di dalam kelas. Fungsi yang ketiga, fungsi integralistik, yaitu pembelajaran microteaching ini menjadi bagian di dalam integral PPL. Nah, biasanya di suatu kampus atau perguruan tinggi, pembelajaran microteaching ini berstatus sebagai matkul yang wajib lulus sebagai syarat pelaksanaan PPL atau program pengalaman lapangan. Yang keempat adalah fungsi eksperimen, yaitu berfungsi sebagai bahan uji coba. Misalnya, seorang guru di dalam penelitiannya telah menemukan model atau suatu metode pembelajaran. Nah, sebelum mempraktekkan penemuannya tersebut di lapangan, maka diuji coba terlebih dahulu di dalam pembelajaran mikro agar dapat mengevaluasi letak kesalahan dan kekurangan pada suatu metode pembelajaran yang baru ditemukan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan microteaching. Tujuan yang pertama yaitu calon guru dapat menguasai keterampilan mengajar agar di dalam mengajar nantinya seorang guru tidak mendapatkan kesulitan. Yang kedua, calon guru dapat meningkatkan kompetensi di masa mendatang, yaitu dengan belajar secara bertahap. Terus yang ketiga, calon guru dapat mengevaluasi kekurangan pada dirinya di dalam mengajar, agar nantinya seorang guru ada usaha untuk memperbaikinya.
Selanjutnya, faktor kunci efektivitas dan keberhasilan praktek mengajar, yaitu ada 10. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Artinya, guru dapat membuka pembelajaran atau kelas dengan baik. Misalnya, mengucap salam terlebih dahulu, berdoa, menyapa, bertanya kabar, dan lain-lain. Tujuannya di sini agar pendidik dapat fokus dan perhatian sejak awal kelas dimulai, sehingga suasana kelas pun cenderung lebih bersahabat nantinya. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Jadi, seorang guru atau pendidik harus lebih menguasai pada materi yang diajarkan agar tidak asal ketika menjelaskan. Dan harus diperlukan teknik yang cerdas dan kreatif agar siswa lebih cepat dalam memahami materi. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Artinya, seorang pendidik harus sekreatif mungkin dalam memvariasikan metode. Namun, jangan hanya berfokus pada satu metode saja agar siswa tidak merasa bosan. Yang keempat, keterampilan bertanya. Artinya, seorang pendidik pada saat mengajar harus di sela-sela atau diselingi dengan pertanyaan untuk menguji tingkat pemahaman suatu siswa. Terus yang kelima, keterampilan membimbing diskusi. Yaitu, setiap kali mengadakan kelompok diskusi di kelas, pendidik harus dapat membimbing diskusi antar kelompok agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar, sekaligus menjadikan diskusi kelompok menjadi lebih efektif. Selanjutnya yang keenam, mengajar perorangan. Nah, dari sebuah metode pembelajaran yang disederhanakan, calon pendidik tentunya akan mengajar kelompok kecil atau perorangan terlebih dahulu. Misalnya yang terdiri dari 3 sampai 10 orang siswa lah. Sehingga metode yang serupa nanti bisa langsung dipraktekkan pada saat mengajar kelompok yang lebih besar. Misalnya seperti tadi, kelas yang berjumlah 25 sampai 30 orang atau bahkan bisa lebih. Intinya yang lebih besar. Selanjutnya yang ketujuh adalah keterampilan memberi penguatan. Yaitu, seorang guru di dalam mendidik harus memberikan penguatan terkait materi yang diajarkan, atau bisa memberi penguatan-penguatan lainnya, misalnya tentang aturan, tentang tata krama, akhlak dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-8, keterampilan mengelola kelas. Artinya, calon pendidik juga harus dibekali keterampilan mengelola kelas agar tercipta suasana kelas yang kondusif dari awal hingga akhir. Yang ke-9, keterampilan menggunakan media atau alat. Nah, menggunakan media ini menjadi sangat penting bagi seorang guru untuk membantu proses penyampaian suatu materi. Tujuan media sendiri adalah sebagai perantara di dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan menutup pembelajaran, yakni dibutuhkan keterampilan menutup pembelajaran agar seorang guru dapat mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman suatu siswa di dalam memperoleh materi pembelajaran yang sudah diterangkan tadi. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.